So FCBH mereka pakai AI untuk membersihkan. Mungkin dokter dimikirkan, tapi sedang merekam dan ada suara ayam di belakang atau suara mobil. Ya, ternyata mereka harus rekam semua ulang. Nah, lebih lagi karena sering untuk rekam Alkitab itu perlu berapa banyak orang untuk mensinkronkan untuk suara dan nada punya tingkat yang sama, dan satu yang teriak dan satu yang tidak. Dan lebih lagi untuk oral Bible translation, itu Alkitab yang terjemahan Alkitab yang khusus hanya versi oral, tidak tertulisan. Dan ada sekarang banyak bahasa yang hanya ada dalam bahasa lisan, bukan tulisan. Dan kami akan lihat lebih banyak daripada itu. Tetapi seluruh bidang oral Bible translation yang dulu perlu sampai setahun untuk bikin satu kitab, sekarang cepat sekali. Dan lebih daripada itu, dampak untuk orang yang tidak bisa baca, untuk bahasa yang tidak pernah ditulis, kadang-kadang sistem tulisan, dapat firman. Untuk saya itu karya seperti Pentakosta. Firman disampaikan dan dimengerti tidak dalam 30 bahasa, tetapi dalam ratusan bahasa yang baru. Wow. Saya rasa Roh Kudus akan senang untuk Pentakosta sejenis ini. Ya, karena di dalam Alkitab disebutkannya bahasa-bahasa lain yang dimengerti oleh mereka. Mereka bisa mengerti, dan itu karena AI, dan tanpa AI, tidak mungkin. Lama. Kalaupun bisa, nanti mungkin baru 50 tahun kemudian manusia baru sanggup melakukan itu. Semakin cepat Alkitab tersedia, semakin banyak orang bisa mendengar firman dan mendengar keselamatan. Okay. Dan even untuk yang translation dari satu bahasa ke bahasa yang lain, atau untuk bikin audio Bibles yang Alpha 2 kami lihat lebih banyak detailnya, itu bisa mengaudiokan teks untuk yang dulu tidak bisa. SafeBridge itu sejenis kamus, tapi itu punya jauh lebih banyak bahan. Dan itu dari AI SIL, dan AI SIL punya Aqua. Sabda sudah pernah omong tentang Aqua, dan itu khusus untuk quality control. Kalau saya punya teks Alkitab, saya masukkan itu, dan itu akan bilang, mana ada kalimat yang terlalu panjang, terlalu pendek. Itu akan lihat mengapa style sini sangat beda dari style sana. Dan so itu Aqua, Augmented Quality Assessment. Mereka juga punya seperti tadi untuk orality atau Alkitab yang hanya lisan. Mereka punya alat-alat untuk developersnya. Okay? Mereka juga pakai alat yang sama nama Alpha 2 untuk bahan yang bukan Alkitab tapi scripture engagement. Saya mau bikin cerita Alkitab, itu bukan teks Alkitab tapi dasar dari Alkitab. Dan so mereka bisa pakai itu untuk non-scripture text. Berarti kalau saya mau bikin bahan PA, bahan renungan, alat ini juga bisa dipakai. Mereka juga punya Scripture Forge and Tools Bible. Kami akan lihat dengan lebih detail sebentar lagi. And seterusnya. Tapi untuk saya mungkin lebih penting daripada projectnya itu visi mereka. AI.sil.org, mereka punya banyak project, tapi visi mereka itu untuk orang akan flourishing, akan berkembang dalam komunitas. Karena AI dan NLP, Natural Language Processing, dipakai untuk orang yang punya bahasa lokal bisa engage dengan firman, engage dengan Tuhan di dalam digital space and community space. Dan so mereka punya visi untuk bagaimana AI menolong kesehatan rohani daripada komunitas yang mungkin dulu tidak punya Alkitab, tidak ada akses juga, tidak punya akses. Tapi kalau sekarang punya Alkitab, itu pun bisa dalam berapa banyak bentuk dan cara yang baru. So itu just satu contoh SIL. Tools.bible, kalau sedang kerjakan on Bible Translation Project, ada tools yang bisa menolong orang untuk
Kah itu proses terjemahan, kah itu proses untuk cek kualitas, untuk PA, untuk semua aspek daripada proses terjemahan, daripada keywords bagian awal sampai bagian akhir. Ya. AI sedang dipakai untuk tidak hanya Bible translation and translators, tapi komunitas yang menerima firman itu. And Ya. itu berarti Roh Kudus tak hanya memberi lewat AI hikmat kepada penerjemah, tapi memberi kemampuan untuk memakai firman itu kepada komunitas-komunitas Alkitabiah. Ya. Ada juga Chameleon. Seharusnya ada video. Kami akan 2 menit lihat satu video. Dan video itu dubbing bukan bibirnya, tapi seluruh orangnya. Tangannya terutama. Now, ini tidak ada suara ke videonya. Oke, play. Ya, dan ini mengubah cara orang bisa sign language. Mereka tidak pakai markers atau khusus, tapi ada 7 kamera yang bisa merekam orang dalam tak hanya 3 dimensi, tapi dalam mukanya bisa lihat. Duanya ini persis sama. Yang kiri itu mengdubbing etnisnya, tapi persis sama semua. Yang 2 ini juga dubbing. Semua mukanya, bibirnya, jarinya persis sama. Dan saat ini di Afrika ini sedang dipakai dengan hasil. Nah, ini dari kitab Markus. Ini sampai ada satu latar belakang dan orang yang sedang direkam di paling bawah mukanya tidak bisa dilihat. Itu pun tidak bisa di-share. Tetapi AI bisa. Ini dari Mazmur. Dan bisa lihat ekspresinya semua masih ikut. Ya. Dari AI. Oke. Ini untuk bahasa Moldova. Yang kanan manusia tetapi kiri semua oleh AI yang menyimpan dengan hampir sempurna. Ini Matthews daripada satu bahasa di Asia. Ini 2 orang saat yang sama yang sedang sign bahasa isyarat bersama. Yang pertama, yang kedua. Mereka bisa blend dynamic backgrounds, mengadaptasi bahasa, mengedit bahasa. Semua ini plus-plus. Oke, hampir selesai. Tapi kemampuan AI kau lihat daripada shadows-nya, bayangan, semua itu mengubah cara yang kami bisa mikir tentang terjemahan. Ini kalau menunggu orang bisa melakukan itu mungkin bertahun-tahun belum bisa ya Pak ya? Ya, Tapi dan AI bisa lebih cepat sehingga pekerjaan Tuhan semakin bisa disebarkan dengan cepat. tapi bisa diadaptasi karena satu orang yang lakukan, tapi sekarang itu bisa dengan cara yang sama, bahasa Prancis untuk Afrika, bahasa Prancis untuk Prancis, atau bahasa Prancis untuk tempat lain. Untuk Ethiopia atau untuk tempat-tempat lain. So itu hanya satu contoh, dan kalau dalam mau untuk semua contoh ada video yang panjang lebar.